Pernah nggak sih lo lihat harga saham tiba-tiba anjlok atau malah meroket dalam sehari? Terus lo mikir, kok bisa sih? Ada apa ini? Nah, di video ini gue bakal bongkar 3 berita yang bikin harga saham di Bursa Efek Indonesia tuh naik turun. Dan yang paling penting, ini bukan teori aja, tapi udah terbukti secara data. Let's go! Pertama, aksi korporasi perusahaan. Ini simpelnya gini, apa yang dilakukan perusahaan langsung ngaruh ke harga sahamnya. Contoh paling gampang, dividen. Bayangin, lo punya saham di perusahaan A, tiba-tiba mereka umumkan dividen naik 20%. Artinya apa? Perusahaan lagi untung besar dan yakin masa depannya cerah. Investor langsung senang beli saham, harga naik. Sebaliknya, kalau dividen turun, pasar langsung mikir, wah ada masalah nih, harga bisa langsung turun. Data dari 29 perusahaan LQ45 periode 2016 sampai 2018 buktiin ini. Volume trading bisa naik sampai 39,74 juta saham pas ada pengumuman dividen naik. Gila kan? Selain dividen, ada juga stock split, buyback saham, atau right issue. Semuanya ngasih sinyal ke pasar, perusahaan ini sehat atau enggak. Kedua, harga komoditas global. Ini khusus buat Indonesia, guys. Kita ini negara eksportir besar. Batu bara, CPO alias minyak sawit, semua dijual ke luar negeri. Nah, kalau harga batu bara naik di pasar global, perusahaan tambang kita langsung cuan gede. Otomatis, harga saham mereka naik. Dan karena bobot mereka besar di BI, IHSG ikut naik. Contoh nyata, dari 2020-2022, setiap kenaikan $1 harga batu bara itu naikin IHSG sekitar 4 poin. Setiap kenaikan $1 harga CPO, naikin IHSG hampir 1 poin. Bayangin, kalau harga batu bara naik $50 dalam sebulan, IHSG bisa loncat ratusan poin. Makanya kalau lu invest di saham Indonesia, lu harus rajin cek harga komoditas global. Karena ini bukan cuma soal perusahaan, tapi ekonomi makro. Ketiga, dan ini yang paling serem, stabilitas politik. Lo bisa punya perusahaan dengan fundamental bagus, komoditas lagi naik. Tapi kalau situasi politik kacau, pasar bisa hancur. Contoh paling nyata, 18 Maret 2025. Ada demo besar-besaran di Indonesia karena revisi UU TNI yang kontroversial. Investor panik, takut stabilitas negara terganggu. Hasilnya, IHSG anjlok lebih dari 7% dalam sehari. Ini penurunan terparah sejak 2011. Trading sampai dihentiin otomatis 30 menit karena dropnya terlalu cepat. Saham teknologi kayak DCI turun 20%. Chandra Asri turun 19%. Kenapa? Karena investor kabur. Mereka nggak mau ambil resiko kalau situasi politik nggak jelas. Jadi ingat, politik yang stabil sama dengan pasar yang tenang. Politik kacau sama dengan investor ngajir. Oke, jadi ingat ya, ada 3 hal besar yang ngaruh ke harga saham. Aksi korporasi, dividen, buyback, stock split, harga komoditas, batu bara, CPO terutama buat Indonesia. Stabilitas politik, ini yang paling unpredictable tapi dampaknya masif. Dengan paham 3 ini lo udah selangkah lebih maju dari investor pemula kebanyakan. Kalau video ini helpful, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang lagi belajar saham. Ada pertanyaan? Drop di komen. See you di video berikutnya.